Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat, marilah kita terlebih dahulu mengenal tentang filsafat itu sendiri. Filsafat secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum yang mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan akal, pikiran, estensi, dan juga bahasa. Setelah mengetahui definisi filsafat secara umum, lalu apa saja sih aliran-aliran filsafat? Serta siapa saja tokoh-tokoh penting di balik aliran-aliran itu? Yang pertama ada aliran materialis. Para materialis percaya bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bersifat spiritual di balik gejala atau peristiwa yang bersifat material. Kalaupun ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual di belakangnya, melainkan karena pengetahuan dan akal kita sajalah yang belum dapat memahaminya. Salah satu tokoh terkemuka atau penting dalam aliran filsafat materialisme adalah Thomas Hobbes. Ia menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak atas dari barang-barang material. Para materialis tidak percaya apa yang sudah terjadi itu karena suatu hal yang bersifat spiritual. Selanjutnya ada aliran yang kedua, yakni aliran idealisme. Aliran idealisme memiliki ciri khas yang berpusat bahwa ide hanya kebenaran realitas dalam mencari sebuah kebenaran, keindahan, dan keadilan. Tokoh pentingnya dalam aliran idealisme terdapat Plato. Plato adalah orang yang mencetuskan pandangan bahwa aliran idealisme yang termasuk di dalamnya terdapat dua dunia, yakni dunia spiritual yang abadi, serta permanen dan universal. Dapat dipahami juga bahwa aliran idealisme adalah suatu aliran filsafat yang memiliki cara pandang bahwa hakikat segala sesuatu daripada manusia, kebenarannya yang nyata selamanya muncul lebih dahulu dalam realitas ide dan pikiran, bukannya dari hal-hal yang bersifat materi. Di urutan terakhir ada aliran realisme. Realisme berpandangan bahwa objek-objek indera adalah realita atau nyata, dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Aristoteles adalah salah satu penganut aliran realisme yang terkemuka yang berperan penting dalam aliran realisme. Menurut Aristoteles, pengalaman itu bukanlah pengetahuan bayangan belaka. Segala sesuatu bukan karena keadaan melainkan pengetahuan menjadi sebuah ide. Ide-ide tersebut takkan terlepas dari kenyataan yang ada tidak dilandaskan dengan akal pikiran. Setelah mengetahui definisi filsafat secara umum, aliran-aliran filsafat, serta tokoh-tokoh penting dari aliran tersebut, kita masuk ke Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi tiga era. Yang pertama ada era pemerintahan Soekarno. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Gagasan tersebut merupakan renungan filosofis Soekarno atas rencananya berdiri Indonesia merdeka. Namun, pada masa itu hanya tidak diuraikan secara rinci, hanya dalam bentuk adagium politik dan bersifat teoritis.
Pada masa itu, Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli bangsa Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat pada era Soeharto. Pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, yang disebut dengan Weltanschauung. Artinya, Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran, juga tidak digunakan untuk kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat Indonesia dalam sehari-hari.